Seringkali dalam proses pembelajaran kita menemukan siswa yang menunjukkan perilaku tidur-tiduran dalam kelas, bercerita dengan temannya pada saat guru mengajar, sering keluar masuk kelas, main handphone, dan kadangkala siswa menunjukkan sikap tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk, simak terus video praktik baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Mamat Rikuto, guru SMA Negeri 1 di bawah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik baik saya mengenai diagnosis awal atau asesmen awal pembelajaran. Proses pembelajaran yang berkualitas adalah proses pembelajaran yang memperhatikan kesiapan dan kebutuhan siswa dalam belajar. Seperti apa kesiapan dan kebutuhan belajar siswa? Tentunya kita harus mengetahui dan menguji kemampuan tersebut melalui tes awal, kognitif, dan non-kognitif. Halo Bapak Ibu, mengapa kita harus melakukan asesmen diagnostik? Tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik untuk non-kognitif dan asesmen diagnostik untuk kognitif. Tujuan untuk kedua asesmen tersebut adalah untuk non-kognitif mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sementara untuk asesmen diagnostik kognitif, tujuannya adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kedua asesmen tersebut akan saya uraikan melalui tayangan berikut. Untuk mendapatkan data diagnosis non-kognitif, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan, baik melalui bercerita, menulis, maupun menggambar. Nah, ini bisa kita lakukan apabila peserta didik kita dalam jumlah yang kecil. Sedangkan untuk siswa dengan jumlah yang besar, lebih dari 100 orang, maka salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengedarkan angket gaya belajar. Saya menyusun angket instrumen gaya belajar siswa dengan berpedoman pada panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Setelah saya menyusun instrumen ini, kemudian saya mengedarkannya kepada siswa melalui GPOL atau Boger Formulir. Setelah kita menyusun instrumen untuk tes non-kognitif, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyusun tes kognitif. Seperti apa tes kognitif? Simak terus video ini. Untuk asesmen diagnosis kognitif, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah membuat jadwal pelaksanaan asesmen, melakukan identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya.
Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran jenjang sekarang. Setelah kita melakukan persiapan, maka kita menyusun asesmen tersebut dengan terlebih dahulu membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ini kita bisa membuat kolomnya sebagai berikut. Dimulai dengan identitas sekolah dan membuat kolom kisi-kisi nomor, kompetensi dasar, kelas, materi pokok, indikator soal, bentuk soal, nomor soal, dan keterangan. Nah, di sini ada beberapa soal sebagai KD prasyarat yang saya ambil dari kelas 9. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan seterusnya. Kompetensi dasar tersebut merupakan kompetensi dasar kelas 9 dengan materi pokok perdagangan internasional. Indikator soal adalah mengklasifikasikan komoditas impor di Indonesia. Bentuk soalnya pilihan ganda. Nomor soal nomor 1, keterangannya adalah KD ini merupakan prasyarat dari KD 3.1 di kelas 10 yang menjelaskan tentang masalah ilmu ekonomi. Setelah saya menyusun kisi-kisi sebanyak 10 nomor, maka langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menyusun soal asesmen. Saya menyusun lagi kemungkinan jawaban siswa. Hal ini untuk mempermudah saya melakukan interpretasi dan tindak lanjut terhadap kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Setelah menyusun kemungkinan jawaban atas semua soal yang saya susun, kemudian saya menyusun pula kunci jawaban dan pembahasannya. Selanjutnya adalah membuat pedoman pengkodean. Hal ini disusun untuk mempermudah dalam melakukan interpretasi dan tindak lanjut kompetensi siswa. Nah, berdasarkan pengkodean ini, maka dilakukan interpretasi terhadap jawaban atau kompetensi siswa. Demikian video tentang tes diagnosis awal pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.